wabarakatuh, Ustadz. Baik, terima kasih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahra Qur'an wa ja'ala al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa menghiasi kehidupan kita dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tentunya Allah terus-menerus memberikan karunia dan nikmat-Nya kepada kita tanpa henti-hentinya. Walaupun terkadang atau bahkan sering kita lalai terhadap perintah-perintah Allah, kita melanggar aturan-aturan Allah. Tapi dengan Rahman dan Rahimnya Allah terus-menerus memberikan kenikmatan kepada kita. Nah, bagi kita yang sadar akan hal ini, marilah kita juga berusaha untuk terus-menerus menghiasi kehidupan kita dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin janji Allah dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur maka akan aku tambahkan, la azidannakum, akan aku tambahkan dengan kenikmatan lainnya. Kalau kufur atau tidak bersyukur, maka Allah mengancam orang-orang yang tidak bersyukur dengan azab yang pedih. Padahal bersyukurnya kita ini tidak akan mempengaruhi Allah. Maksudnya apa? Bersyukur kita, kalau kita bersyukur tidak akan menambah kekayaan Allah. Atau kita kufur tidak bersyukur juga tidak akan membuat miskin Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Ghani, ya, Maha Kaya. Dan ayat yang lain Allah berfirman, "Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi." Siapa yang bersyukur maka akan kembali pada diri. Jadi bersyukurnya kita sebenarnya kebutuhan kita. Mau ditambah nikmatnya atau tidak. Mau kembali efek daripada syukur itu pada kita atau tidak. Sehingga syukur harusnya dibuat kebutuhan buat kita, bukan hanya sekedar sesuatu yang terkadang saja kita lakukan. Dan tentunya syukur yang bagaimana yang bisa membuahkan bertambahnya nikmat Allah, yaitu syukur yang dibuktikan dengan meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ibu-ibu sering mendengar hadis tentang kondisi Rasulullah SAW akibat lamanya berdiri, kemudian banyaknya menangis, ya, sehingga matanya agak sedikit sembab, ya. Yang dikatakan atau ditanyakan oleh Aisyah, kenapa melakukan ini semua padahal beliau adalah Rasul, beliau sudah maksum, sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Maka jawaban Rasul adalah Rasulullah, afala akunu abdan syakur, apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang syakur? Kalau dalam bahasa Arab ini, syakur ini tidak hanya bersyukur, tapi syakurun adalah yang selalu bersyukur. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam membuktikan rasa syukurnya dengan memperbanyak amal ibadah yang tadi mengakibatkan matanya sembab, banyak menangis, kemudian lamanya berdiri ketika rakaat tahajudnya itu sedikit membuat bengkak kakinya dan lain sebagainya. Nah, inilah syukur yang bisa membuahkan bertambahnya nikmat Allah kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk
orang-orang yang selalu senantiasa bersyukur dan membuktikan syukur. Terutama di saat ini kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang memasuki Ramadan. Bahkan sudah pada hari yang ke berapa ini? 14 ya. Hari ke-14 kalau nggak salah. Pada hari yang ke-14. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah. Kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah. Karena ada beberapa bahkan mungkin banyak orang yang mungkin dulu sebelum Ramadan sudah meninggal dunia sehingga tidak bisa masuk ke dalam bulan Ramadan, tidak bisa menikmati jamuan Allah berupa Ramadan, atau mungkin ada orang-orang yang sudah memasuki bulan Ramadan tapi hanya beberapa hari saja. Karena itu kita bersyukur dan harus membuktikan syukur ini dengan selalu meningkatkan amal ibadah kita dari hari ke hari dan waktu. Kemudian salat dan salam semoga selalu membasahi lisan kita yang kita aturkan pada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga dan sahabat beliau. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa tidak hanya mengaku sebagai umat Muhammad, tetapi juga berusaha untuk membuktikan bahwasanya kita adalah umat Muhammad, yaitu umat yang meneladani yaitu meneladani nabinya itu Muhammad SAW. Sehingga nantinya termasuk insya Allah termasuk mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, ini nggak ada bapaknya. Bapak ibu atau jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sampai ke bab akhlak-akhlak tercela dengan subbab yaitu tadi sudah disampaikan oleh MC, yaitu lemah dan malas. Ini cukup berkaitan mungkin dengan kondisi kita atau mungkin bukan kita ya. Kalau kita nanti saya dibilang kita gitu. Ustaz aja kali ya. Atau mungkin fenomena di masyarakat muslim saat ini di pertengahan Ramadan. Sudah terlihat ada kemajuan di dalam masjid dan musola. Tapi kemajuannya dari sisi negatif. Awal Ramadan itu masjid musola penuh. Beneran saya juga tinggal di depan musola, di belakang musola, sehingga penuh sampai keluar. Bahkan dalam tanda kutip corona nggak ada di sini. Begitu banyaknya orang ingin beribadah di bulan Ramadan, mengawali Ramadannya dengan memakmurkan masjid dan musola. Tapi semakin kesini, ya, hari-hari ini semakin tadi maju ya, ada kemajuan di masjid dan musola. Maksudnya kemajuan softnya, ya, ini kemajuan yang negatif ya. Kalau kemajuan biasanya yang positif, ini kemajuan yang negatif. Ya, semakin maju softnya yang tadinya penuh berkurang. Mungkin sesuai dengan jumlah Ramadannya atau jumlah harinya ini udah setengah bulan, maka softnya setengah masjid ya. Bisa jadi nanti tinggal beberapa hari, tinggal beberapa soft lagi. Ini berkaitan sekali bagaimana kita bisa mencoba mengantisipasi. Mungkin kita yang bagian dari orang-orang yang memajukan soft masjid atau musola tadi. Sehingga subbab ini cukup mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Mudah-mudahan jamaah memiliki kitabnya, buku Minhajul Muslim karangan Abu Bakar Jabil Al-Jaziri. Ya, sama-sama kita membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang muslim tidak akan pernah lemah maupun malas. Beliau sudah memberikan statement dengan seorang muslim tidak akan pernah lemah atau maupun malas. Berarti kalau kita bisa pahami, mau diambil terbalik, berarti tidak ada jika ada kelemahan atau kemalasan dalam diri seseorang, maka berarti bukan seorang muslim. Bisa juga seperti itu. Seorang muslim tidak akan pernah lemah maupun malas, bahkan teguh
dan rajin bekerja serta sangat giat. Karena kelemahan dan kemalasan adalah dua akhlak cela yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memohon perlindungan kepada Allah dari kedua akhlak ini. Seringkali beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasli wal kasali wal jubni wal harami wal bukhl. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu dari kelemahan, minal ajzi wal kasal, dan juga masa malas, wal jubni, dan dari sikap atau kepengecutan, sikap pengecut, wal harami, dari penyakit tua, wal bukhli, dan dari kekikiran. Mungkin doa yang lain juga Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhl, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal, wal jubni wal bukhl, wa'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Ya Allah, aku minta perlindungan darimu, kepadamu, dari kelemahan, kemalasan, kekikiran, dan juga terlindung dari terlilitnya hutang. Ya. Sehingga ini yang kita pahami, bahwasanya seorang muslim ini tidak mungkin lemah atau malas. Nah, lemah atau malas itu dalam bahasa Islamnya biasa digunakan dengan kata futur. Jadi akhlak ini juga menjadi sebuah penyakit. Penyakit yang terkadang bisa menyerang kita. Tadi sebagaimana saya gambarkan, kondisi masyarakat muslim saat ini di pertengahan Ramadan sudah ada yang mulai lemah, mulai malas untuk datang ke masjid, ke mushola, atau sudah mulai malas untuk membaca Al-Quran, sudah mulai lemah untuk makan sahur, sudah mulai malas untuk bersedekah dan lain sebagainya. Nah, ini adalah kefuturan, adalah sebuah penyakit yang terkadang menghinggapi atau menyerang seorang muslim. Ini saya coba screen ya. Ini futur dalam bahasa lain atau bahasa Arab, futur itu bermakna adalah kemalasan atau kelemahan. Secara istilahnya yang saya dapatkan dari beberapa istilah adalah yaitu futur ini penyakit, sebutnya penyakit yang sering menyerang sebagian ahli ibadah, menyerang para dai, menyerang penuntut ilmu, intinya menyerang kaum muslimin. Dan yang menariknya, ketika orang sudah terkena penyakit futur ini, maka tingkatan terendah itu yang dialaminya, efeknya atau gejalanya tadi kemalasan, menunda-nunda melakukan amal ibadah. Udah azan, mungkin nanti aja deh, gitu kan, tanggung nih drama Koreanya. Sudah azan, nanti aja lah. Atau mungkin sudah waktunya melakukan menunda, atau bahkan. Dan yang terparah, gejala daripada orang yang terkena penyakit futur ini adalah tingkatan tertingginya berhenti sama sekali. Yang biasanya dia sholat duha, ketika sudah terserang penyakit futur, setidaknya tadinya dia biasanya sholat duha mungkin di jam 7 gitu kan, jam 7, atau mungkin orang sebelum bekerja, atau siswa mungkin di jam-jam istirahat seperti itu kan. Tapi ketika ada penyakit futur, dia sudah mulai menunda. Harusnya jam 7 dia nantilah, jam 10 akhirnya dilakukan, jam 10 dilakukan, atau mungkin terus menerus menunda. Yang berbahaya tadi, ketika penyakit futur ini dihinggapi oleh seorang muslim, maka yang berbahaya adalah berhenti sama sekali. Yang tadinya biasa sholat duha, maka dia berhenti, tidak sholat duha sama sekali. Nah, ini sangat
sangat berbahaya. Nah, ini kemalasan, ya, kemalasan yang lama-lama kemalasan ini tertunda, atau kemalasan yang ditumpuk, akhirnya lama kelamaan pasti dia akan berhenti sama sekali dari aktivitas atau kegiatan tersebut. Karena tadi sudah malas, akhirnya lemah, dia tidak bisa melakukan apa. Kemudian Syekh Jazari beliau sallallahu alaihi wasallam juga berwasiat, haris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz wa idza asabaka syai'un fala taqul law inni fa'altu kadza la kana kadza. Jadi kata Rasul, ihris ala ma yanfa'uk, bekerjalah, ya, giat pada apa yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, dan minta pertolonganlah kepada Allah. Wala ta'jaz, jangan kamu lemah, jangan kamu malas. Wa idza asabaka syai', ketika kamu diserang, ya tadi, sesuatu, diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi penyakit malas atau lemah atau futur ini biasanya ada sesuatu yang mengawalinya. Yaitu ketika mungkin diberikan ujiannya apapun, bisa jadi tadi kalau contohnya sholat duha, biasa kita lakukan sholat duha, diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berlibur mungkin beberapa pekan, sehingga di perjalanan kita lupa sholat duha. Itu ujiannya. Akhirnya setiap hari kita nggak sholat duha dalam liburan kita itu, yang terjadi akhirnya kita tidak melakukan sholat duha. Jadi bukan hanya ujian itu berupa yang buruk-buruk, berupa yang nggak enak saja, tapi yang enak. Kalau yang nggak enak tadi mungkin diberikan rasa sakit, kita sakit, akhirnya tidak bisa melaksanakan sholat duha pada hari itu, besoknya juga nggak bisa melaksanakan sholat duha dan lain sebagainya. Nah, ini yang akhirnya juga membuat diri kita terserang penyakit itu atau malas dan wa idza asabaka syai'un, ketika sesuatu menimpamu, fala taqul, maka jangan katakan lau anni fa'altu kadza lakana. Kalau saya berbuat begini, pasti nanti begini nih harus. Nah, jadi kalau kemarin saya mungkin hadir, pasti saya nggak akan ketinggalan. Kalau kemarin saya melakukan ini, pasti saya akan dapatkan ini. Ini ada di sini katakan, ini yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Tak boleh kita bicara kalau atau andaikan dan sebagainya. Kata Rasul, walakin qul, tapi katakan qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Ya. Allah telah menentukan apa yang Dia kehendaki, maka Dia laksanakan. Terkadang kan kita seperti itu ya, Bu, ya. Atau saat ini kita dapat musibah gitu kan. Wah, ini kemarin saya nggak begini, harusnya begini kemarin. Nah, harusnya kita juga mengatakan kalau saya melakukan ini nggak akan terjadi seperti ini. Tapi yang kita lakukan adalah, atau yang kita bicarakan, yang kita omongkan adalah qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Sudah ada takdir dari Allah dan sesuai dengan keinginan Allah. Fa inna lau, kata Rasul, karena sesungguhnya kata atau kalimat atau kata lau, andaikan atau kalau, taftahu amala syaitan, itu akan membuka peluang aktivitas syaitan. Ya, orang tadi, ngapain lagi kalau begitu? Ini, kemarin saya harusnya seperti ini, tapi gara-gara saya nggak melakukan itu, saya jadi begini. Udahlah, nggak usah. Akhirnya jadi malas kita. Semakin banyak malas ditunda-tunda, akhirnya menjadi lemah, dan tidak bisa melakukan aktivitas. Kemudian, ini sebelum. Karena itu seorang muslim, kembali ke kitabnya, karena itu seorang muslim tidak akan ditemukan sebagai seorang yang lemah maupun malas. Ini kembali Imam Al-Jazari menegaskan bahwa seorang muslim nggak mungkin dia lemah dan malas. Ini ada kaitannya, ada sebuah hadis Rasulullah SAW yang mungkin pernah
kita semua dengar. Rasul mengatakan innallaha yuhibbu 'abdan, bukan. Al-mu'minul qawi, Rasul mengatakan al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat, khairun wa ahabbu ilallah, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah, minal mu'min al-dhaif, daripada mukmin yang lemah. Pemahamannya adalah mukmin yang kuat ini tidak hanya bersifat fisik, walaupun maknanya salah satunya adalah kekuatan fisik. Dia ketika seorang mukmin memiliki kekuatan lebih kuat, mukmin yang kuat, maka dia lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin punya kuat dalam hal fisiknya, maka sehat fisiknya, tidak sakit-sakitan. Ya, kalau sakit mungkin seseorang pasti atau akan diberikan ujian sakit, tapi orang mukmin yang sakit-sakitan, yang gampang, yang lemah dan lain sebagainya, maka dia tidak mungkin melakukan ibadahnya secara optimal. Contoh misalkan saat ini, jangan karena alasan puasa kita akhirnya merasa lemah untuk melakukan aktivitas-aktivitas lainnya ataupun ibadah lain, sehingga ada perkataan yang mengatakan kan ada dalilnya walaupun dalilnya salah, tidurnya orang berpuasa lebih baik, kan? Ya lebih baik dari apa? Lebih baik daripada dia ngomongin orang, gitu kan? Lebih baik daripada ia menggunjing orang, seperti itu. Tapi salah ketika lebih baik daripada sholat, lebih baik daripada tilawah, itu salah. Jadi terkadang kita merasa lemah. Mukmin yang seorang yang memiliki fisik yang baik, ya, maka dia akan bisa optimal melakukan ibadah. Ketika dia sakit-sakitan, ya, maka nggak mungkin dia bisa melakukan atau membaca Al-Quran dengan berjus-jus. Yang ada mungkin matanya gampang ngantuk. Baru mulai buka Al-Quran, udah ngantuk itu mata. Baru baca beberapa ayat, udah istilahnya mungkin matanya udah kemana-mana, bahkan apa yang dibaca dia nggak ngeh itu soal itu salah dan sebagainya. Atau mungkin baru beberapa hari puasa, kambuhlah penyakit emahnya, gitu kan. Baru beberapa malam tarawih, kambuhlah penyakit rematiknya, encoknya. Padahal kata Rasul, sumu fasihhu, berpuasalah kalian maka kalian akan sehat. Nah ini malah terbaliknya kita, semakin banyak puasa atau semakin hari, maka penyakit semakin keluar. Ini maka darilah Rasul mengatakan mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah. Karena tadi orang yang sehat, yang fisiknya bagus, maka dia bisa melaksanakan apapun termasuk ibadah dengan optimal dan maksimal. Maka dia mungkin bisa melakukan tahajud beberapa rakaat. Dia mungkin bisa menyelesaikan beberapa juz Al-Quran dalam satu hari. Dan lain sebagainya. Itu dari kekuatan fisik. Belum lagi makna dari kekuatan keilmuan. Seorang mukmin juga harus kuat ilmunya. Jadi jangan gampang dibodohi dan lain sebagainya. Ketika ilmunya berkurang, maka dari itulah mungkin salah satu tuntutan daripada Islam adalah agar kita selalu hadir dalam majlis-majlis ilmu dalam rangka memberikan asupan keilmuan kita dalam diri. Apalagi makna yang selanjutnya adalah kekuatan tadi secara fisik, kekuatan secara keilmuan, yang tidak kalah penting adalah kekuatan secara spiritual atau ruhiyah, kekuatan hati kita. Bahkan ini menjadi dasarnya, menjadi pokoknya dalam setiap ibadah kita. Bagaimana Rasul mengatakan, innamal a'malu binniyat. Sungguhnya setiap amal itu tergantung niatnya. Kalau sudah lemah niatnya, sudah lemah ruhiyahnya, maka tidak akan bisa melakukan ibadahnya dengan optimal dan maksimal. Kalau sudah lemah untuk melakukan tarawih, niatnya, sholat tarawih seperti akhirnya dia lakukan dengan tidak ada niatan yang ikhlas karena Allah, maka yang terjadi sholatnya adalah banyak bengongnya, gampang ngeluhnya, ya,
ketika imamnya membaca surat yang panjang sudah mengeluh dan lain sebagainya. Nah, ini daripada kaitannya dengan seorang mukmin hadis tadi, al-mu'min al-qari khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'min ad-dhaif. Seorang mukmin yang kuat ilmunya, kuat fisiknya, kuat ruhiyahnya, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Kemudian kembali kita membaca bahwasanya seorang muslim, kata Imam Al-Jazari, tidak akan ditemukan sebagai seorang yang lemah maupun malas, sebagaimana tidak ditemukan sebagai seorang pengecut. Orang muslim itu nggak pengecut, ya. Tapi bukan berarti petantang petenteng gitu, bikin masalah kemana-mana. Seorang muslim itu dia nggak pengecut, gitu kan, nggak takutan dan lain sebagainya, tapi bukan berarti membuat onar dan lain sebagainya. Seorang muslim itu juga tidak kikir maupun bakhil, tidak pelit. Terkadang kita merasa ada ujian kedermawanan kita, apalagi saat ini. Biasanya kalau saya juga melihat ketika keluar sana, di beberapa perempatan lampu merah sudah ada banyak pengemis ya. Biasa di bulan Ramadan mereka keluar seperti itu. Terkadang kita masih bertanya-tanya gitu. Ini benar apa enggak nih pengemisnya gitu kan. Wah, nanti dia begini, akhirnya kita nggak ngasih gitu. Dan juga nggak ngasih juga di tempat sedekah, tempat infak yang lain. Itu namanya pelit gitu. Itu namanya kikir. Jangan gara-gara ada pengemis begini, wah ini nggak benar nih pengemis nih, pasti diorganisir dan sebagainya. Kalau mau ngasih aja gitu kan. Khawatir ketika kita nggak ngasih, kita juga nggak masukkan ke kontak infak, tidak memberikan sedekah pada yang lain. Ini bukannya. Maka dari itu terkadang ujian kedermawanan ini akan terasa berat ketika hal-hal tersebut. Ya. Kemudian maka mana mungkin dia hanya duduk berpangku tangan tanpa beramal. Jadi seorang mukmin ini nggak boleh malas, nggak boleh lemah, nggak mungkin dia berpangku tangan, nggak mungkin dia melakukan aktivitas atau meninggalkan semangatnya bekerja untuk sesuatu yang bermanfaat. Kemudian padahal dia beriman dengan aturan Allah dan aturannya pada sunnatullah di dalam merayai. Seorang muslim tidak akan bermalas-malasan karena dia beriman pada seruan Allah agar berlomba-lomba. Ini di sini disebutkan dalam firman Allah dalam surah Al-Hadid ayat 21, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, sabiqu ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ardh. Berlomba-lombalah kalian pada ampunan, ila magfirah, pada ampunan, mir rabbikum, ampunan Tuhanmu, wa jannatin, dan berlomba-lomba kepada surga, ya. Arduha ka'ardis sama, yang luasnya itu seluas langit dan bumi. Maksudnya di sini apa? Bahwasanya seorang muslim nggak mungkin malas, dia harus selalu semangat melakukan kegiatan aktivitas karena dia yakin bahwasanya janji-janji Allah tersebut. Dan ini juga tapi tetap saja bahwasanya penyakit kemalasan ini kan selalu mengejar kita, selalu mencoba untuk menyerang. Karena itu di sini saya sampaikan juga bahwasanya sebab-sebab futur, sebab-sebab kemalasan, di mana tadi kita sudah membaca dari kitab bahwasanya Islam sangat-sangat memandang tidak baiklah terhadap orang yang memiliki penyakit atau memiliki kemalasan dan kelemahan. Tapi terkadang pun kita tadi diserang oleh penyakit. Apa sebabnya kita diserang di situ? Di antaranya adalah salah satunya sebab kita bisa terserang penyakit lemah dan malas ini adalah al-ghulu fiddin, yaitu berlebih-lebihan dalam beragama. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika kita lagi sadar, ketika kita lagi semangat, wah kita melakukan non-stop. Sebagaimana mungkin yang dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kan sahabat Rasulullah SAW datang ke rumah
Rasul, tapi hanya bertemu Aisyah karena Rasulullah SAW sedang keluar. Dan para sahabat ini, kalau silap 3 orang, bertanya kepada Aisyah, bagaimana Rasulullah SAW? Ya, Aisyah menjawab dengan segala macam, Rasul itu sholat, Rasul diceritakanlah kondisi bagaimana Rasulullah SAW sehari-hari. Akhirnya yang satu mengatakan, kalau begitu saya tidak akan makan dan minum, akan puasa terus. Ya, ada lagi yang mengatakan kalau begitu saya nggak akan tidur, saya akan tahajud semalaman. Ada lagi satu mengatakan kalau begitu saya tidak akan menikah, saya akan membujang dalam rangka untuk beribadah. Akhirnya 3 orang ini pulang dan Rasulullah SAW di waktu yang berbeda pulang juga ketemu Aisyah dan Aisyah menceritakan 3 orang tidur, saya tidur, saya juga sholat malam, saya juga puasa dan saya juga makan, dan saya menikah, saya juga menikah. Intinya adalah kita tidak boleh berlebih-lebihan dalam beragama. Di sini Rasul mengatakan iyyakum wal ghulu, jauhlah berlebih-lebihan fiddin dalam beragama. Fa innama halaka man qablakum bil ghuluwi fiddin. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian tuh hancur karena berlebih-lebihan. Contoh kisah Bani Israel ketika disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih sapi. Ya kan? Disuruh menyembelih sapi, tapi dia bertanya, sapinya yang bagaimana? Padahal kalau dia langsung taat, ya udah gampang. Menyembelih sapi, ya udah. Akhirnya sapinya yang sulit dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala kriterianya. Sapi yang betina, kemudian yang warnanya keemas-emasan, yang tidak dipakai untuk membajak dan lain sebagainya. Akhirnya mereka tidak menemukan, dan mereka memang awalnya tidak mau menjalankan perintah Allah itu. Jadi mereka berlebihan, mau kayak gimana nih sapinya, mau bagaimana, sehingga akhirnya mereka juga termasuk orang-orang yang binasa karena lebih-lebihan mereka dalam beragama. Mungkin juga kita ketika lagi semangat, kita coba, sholat tahajud dari jam 2, selama seminggu mungkin kita sanggup. Tapi kan tadi, sekali lagi, itu ada masanya. Selama seminggu ketika tahu-tahu kita diberikan ujian oleh Allah, entah itu berupa kenikmatan, tadi seperti saya contohkan, atau berupa ujian, kita dikasih sakit, atau mungkin dikasih kenikmatan yang lain, sehingga akhirnya setelah seminggu kita tahajud dari jam 2 sampai 8 rakaat, sampai dengan witir 3 rakaat seperti itu. Tapi setelah itu malah kita drop sama sekali, nggak melakukan. Sudah capek saya seminggu begadang dulu, sampai saya seminggu bangun jam 2 terus, akhirnya lemah dikit. Ini berlebih-lebihan dalam beragama. Rasulullah SAW mengatakan juga, inna dina yusrun, sungguhnya agama itu mudah untuk dijalankan. Walan yusa dina ahadun illa ghalabah. Tidaklah seorang mempersulit agama ini, melainkan dia akan dikalahkan. Dia akan kalah juga, tidak akan bertahan. Saya bahkan mungkin sampai ada yang bernazar, kalau saya dapatkan ini saya akan puasa sunnah setiap hari gitu kan. Yakin bahwa setelah beberapa hari atau setelah beberapa minggu dia akan berhenti dari puasa sunnah, karena tadi berlebih-lebihan. Ini akan orang seperti ini akan mudah terkena penyakit futur, terkena penyakit malas dan lemah. Yang kedua sebabnya diantaranya adalah ini, qillatu zikril maut, sedikit mengingat kematian, dan wal akhirah, dan kampung akhir. Rasul mengatakan aksiru zikra hazimil ladzat, yakni berbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Terkadang Allah menguji kita dengan kenikmatan, kita lupa. Serba ada kita. Terkadang kita pun bingung mau berdoa.
apalagi yang diminta ya? Yang kita udah cukup aja seperti itu. Kita sudah diberikan kenikmatan oleh begitu banyak sehingga kita terlena dengan ujian kenikmatan tadi dan kita kurang atau tidak mengingat kematian, bahkan tidak mengingat kampung akhirat. Sedikit mengingat kematian dan akhirat inilah yang bisa membuka peluang masuknya penyakit lemah dan malas, sehingga dimalas. Saya udah ada kok, rezeki saya udah banyak, nikmat saya udah saya berkecupan, sehingga tidak perlu lagi saya beribadah, tidak perlu lagi saya sholat tahajud, tidak perlu lagi saya puasa, tidak perlu lagi saya sholat tarawih. Sudah cukup buat apa saya? Nah, ini membuka peluang penyakit futur masuk ke dalam tubuh. Yang ketiga di antara sebabnya adalah tidak memperhatikan hak tubuh. Rasul mengatakan inna li rabbika 'alaika haqqan. Sungguhnya bagi Rabbmu ada hak. Jadi Rabb kita, Allah, kita punya hak yang harus kita penuhi, yaitu mengibadahi atau beribadah padanya. Tapi juga kata Rasul, wali nafsika 'alaika haqqan. Tetapi dirimu juga punya hak yang harus dipenuhi. Begitu juga wali ahlika 'alaika haqqan. Keluargamu juga punya hak. Fa'ati kulladzi haqqahu. Maka penuhilah masing-masing hak tersebut. Allah punya hak yang harus kita penuhi, yaitu kita beribadah padanya. Diri kita juga punya hak bahwasanya kita nggak bisa terus-menerus melakukan aktivitas. Pasti kita perlu istirahat. Seperti tadi saya contohkan, orang yang dia nggak biasanya sholat tahajud, dia mau tahajud, udah bangun dari jam 1, jam 2, akhirnya dirinya akan lemah, capek, akhirnya dia drop, sakit. Malah setelah itu dia nggak tahajud lagi, kapok untuk melakukan tahajud karena bisa bikin sakit kan. Seperti mungkin orang kapok puasa karena kambuh penyakit mahnya, asam lambungnya meningkat. Itu bukan berarti bukan puasanya yang salah, tapi kitanya tidak memenuhi hak tubuh kita. Begitu juga keluarga kita punya waktu untuk keluarga. Istilahnya ada family time ya. Dan Rasul mengatakan fa'ati kulladzi haqqin haqqahu, maka penuhlah masing-masing hak tersebut. Ya. Nah, ini menandakan dalam hadis ini Rasul juga memerintahkan kepada kita untuk bertawazun, untuk balance dalam kehidupan kita. Ada untuk Allah, ada untuk diri, ada untuk keluarga. Untuk 100% ibadah sebenarnya diri kita istirahatkan dalam rangka beribadah kepada Allah agar setelah istirahat kita semakin baik ibadahnya. Kita paksakan baca Quran, udah ngantuk-ngantuk kita paksakan, padahal tadi bacaannya udah ngaco kemana-mana gitu. Tapi kalau sebenarnya ketika ngantuk, ada rasa ngantuk, kita berhenti dan kita istirahat, setelah istirahat kita bisa lebih bagus lagi bacaan Qurannya, nggak ngaco bacanya. Ya, yang harusnya dibaca tak, dibaca ya, gitu kan. Yang harusnya dibaca jim, dibaca ha, gitu kan. Kalau ngantuk biasanya seperti itu. Mungkin ibu-ibu pernah pengalaman nih saat ini ya. Lagi tadarus tilawah, udah ngantuk. Wah, mana tuh di ayat yang mana tuh, sampai bingung tuh. Ayatnya mana gitu kan. Itu kan jadi ngaco kemana-mana gitu kan. Nah, khawatirnya adalah yang harusnya tentang kebaikan malah tentang keburukan maknanya seperti itu. Maka istirahatkan, kita punya hak diri kita. Begitu juga tadi, bukan berarti harus kerja, bukan berarti harus tahajud aja, baca Quran aja, anak minta makan, anak mungkin minta diurus, minta apa dan sebagainya, kita nggak perhatikan. Ya. Nah, ini juga tidak boleh kita lakukan karena keluarga kita juga punya hak. Kemudian di antaranya lagi sebab penyakit atau penyakit lemah dan malas ini bisa menghinggapi kita karena banyaknya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibah." Apa saja musibah yang menimpa kalian, fabima kasabat aydikum, itu adalah tangan kalian sendiri, wa yafu an kafir.
dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan tadi. Jadi ya apa yang kita dapatkan mungkin keburukan dan lain sebagainya itu karena dari musibah tadi, itu karena belah tangan kita sendiri. Kemaksiatan, ini kita penyakit lemah, malas beribadah, malas baca Quran, malas sholat tahajud, malas duha, bahkan juga orang malas makan sahur, ngantuk saya makan sahur gitu kan, nggak usah sahur aja lah, kan sunnah ini gitu. Ini terkadang kita memahami atau sebagian orang memahami sunnah itu sesuatu yang boleh ditinggalkan, padahal sunnah itu harusnya kita harus termotivasi untuk melakukannya. Ini kan sunnah ini, nggak apa-apa, akhirnya ditinggalkan. Harusnya, wah ini sunnah nih, berarti saya harus lakukan. Nah, seperti itu. Begitu juga terbalik ketika, wah ini kan makruh, tapi dia lakukan gitu kan. Melakukan ini makruh, nggak apa-apa, tapi dia lakukan. Harusnya, wah ini makruh, maka jangan dia lakukan. Ini dengan antara yang masih memahami. Jadi ketika kenapa kita ta'ala akhirnya kita untuk ibadah tadi malas-malas, baca Quran udah nggak ada keinginan, tahajud dan sebagainya tidak ada, itu karena kebanyakan kemaksiatan. Bahkan di antara tips ya untuk bisa bangun malam, yaitu agar kita bisa bangun malam untuk tahajud, itu kita mengurangi atau mencegah diri kita dalam melakukan kemaksiatan di siang dan di pagi dan siang hari. Maka Allah akan mudahkan kita untuk bangun. Ini diantara penyebab penyakit futur tadi bisa menghinggapi kita, karena banyaknya maksiat, kurangnya mengingat mati, kemudian tidak memperhatikan hak tubuh kita, dan juga berlebih-lebihan dalam beribadah atau dalam beragama. Kembali kepada kitab Minhajul Muslim, di sini dijelaskan bahwanya kita tidak boleh lemah, bahkan kita dianjurkan untuk berlomba-lomba. Di ayatnya dalam surah Al-Hadid, wa asabiqu ila maghfiratin min rabbikum, berlomba-lombalah kalian. Belum lagi ayat yang sering kita dengar, bahkan sering kita ucapkan, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Di sini juga ada ayat surah Al-Mutaffifin, Allah Subhanahu wa ta'ala, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, dan undang orang berlomba-lomba. Di sini juga kita paham bahwasanya kompetisi itu dalam ibadah itu mudah, dan kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berlomba-lomba meraih kebaikan, bahkan berlomba-lomba untuk menjadi orang takwa. Kan tujuan ibadah Ramadan kita yang dimana dimulai dengan puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ya diwajibkan atas kalian berpuasa. Untuk apa tujuannya? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Dikaitkan dengan surah Al-Hujurat, Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum, sungguhnya yang paling mulia di antara kalian di mata Allah adalah yang paling takwa. Itu bertakwa nih dengan ini, tapi pada dikaitkan dengan ayat surah Al-Hujurat, kita disuruh berlomba-lomba untuk menjadi orang yang paling takwa, karena yang paling takwa itulah yang paling mulia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan, seorang muslim bukanlah seorang penakut maupun pengecut. Ini tadi dijelaskan kembali, karena ia telah meyakini ketentuan Allah, beriman dengan takdir, dan mengetahui bahwa apa yang mengenainya tidak akan luput darinya, dan apa yang tidak ditentukan untuknya tidak akan mengenainya bagaimanapun keadaannya. Seorang muslim juga tidak akan bermalas-malasan untuk mengerjakan hal-hal yang bermanfaat, ya, karena ia telah mendengar bisikan Al-Quran tentang hal ini, surah Ali Imran, wa ma yaf'alu min khairin fala yukfaru, dan apa saja kebajikan yang mereka kerjakan, maka sekali-kali mereka tidak dihalangi menerima pahala.
dan kebaikan apa saja. Rasulullah Subhanahu wa taala surah Al-Muzammil, wa ma tuqaddimu min khair wa ma tuqaddimu li anfusikum min khair tajiduhu 'indallah huwa khairan wa a'dhama ajra. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasan dari sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Ya. Nah ini Syekh Al-Jazari mengatakan bahwa seseorang muslim harusnya tidak boleh bermalas-malasan. Nah, tapi ketika dia terkena penyakit malas, maka harus diobati segera. Jangan sampai terlena dengan penyakit tersebut. Demen dengan, suka dengan penyakit tadi. Kita nggak ada yang suka dengan penyakitnya. Sehingga janganlah kita terlena dengan penyakit. Begitu juga penyakit hati ini, penyakit kemalasan dan kelemahan. Perlu kita segera obati agar kita nantinya termasuk orang-orang yang bisa berlomba-lomba dalam amal kebaikan. Nah, di antara mengobati daripada penyakit ini, yang pertama tentunya yaitu mengikhlaskan niat hanya untuk Allah. Ini kembali tadi bahwasanya Rasul mengatakan al-mu'min al-qawi, mukmin yang kuat. Ini kekuatan ruhiyah adanya di hati. Ya. Nah, bagaimana kita mengobati ketika kita terkena penyakit lemah ini agar segera mengikhlaskan niat kita hanya untuk Allah. Lakukan sholat tarawih kita untuk Allah, bukan karena ya ini kan Ramadan, ya udahlah saya lakukan tarawih. Puasa kita bukan karena ya ini kan bulan Ramadan, puasa lah. Ini Ramadan, saya berinfak lah. Tapi melakukan itu semua harusnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tadi bahwasanya hati tersebut adalah tempat asal segala sesuatunya bermula. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niat. Sehingga agar kita bisa sembuh dari penyakit hati ini, maka kita mencoba merefresh, ya, melihat, mereview juga hati kita. Apakah kita lakukan ibadah ini karena Allah atau bukan? Wah, saya malas kok. Kenapa ya saya malas tarawih gitu? Oh, kenapa ya saya kok malas baca Quran? Yang padahal mungkin saya di awal Ramadan menargetkan sampai 3 kali, 5 kali khatam. Tapi ini sampai tengah bulan ini belum 1 juz kita saya khatam. Kenapa ya? Nah, coba kita introspeksi dan jangan saya melakukan itu bukan karena Allah. Jangan-jangan saya melakukan itu karena nanti kan kalau udah 5 kali khatam dalam Ramadan saya pasang status. Alhamdulillah Ramadan 5 kali khatam. Kayak gitu dipasang status deh. Atau mungkin kenapa saya sholat tarawih? Karena mungkin ingin posting foto lagi sholat tarawih. Bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kembali ketika untuk menyembuhkan diri kita dari penyakit malas atau penyakit. Yang selanjutnya mengobatinya di antara selain mengikhlaskan niat kita pada Allah karena Allah, yang kedua adalah berteman dengan orang yang semangat. Rasul mengatakan al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Seorang ini tergantung, di sini diibaratkannya kalau bahasa Arabnya ala dini khalilih, tergantung agama temannya. Maksudnya seseorang itu tergantung temannya. Kalau temannya baik, maka dia akan baik. Kalau temannya buruk, maka dia akan buruk. Karena itu Rasul mengatakan fal yanzur, maka hendaklah kalian ini melihat atau mencari ahadukum, man yukhalil, siapa yang kalian akan jadikan teman. Ini juga menandakan bahwasanya untuk melaksanakan ibadah, melaksanakan aktivitas karena Allah tadi harus didukung dengan lingkungan yang dukung. Setidaknya tadi lingkungan teman kita. Nah, itu mungkin ketika kita sendirian, contohnya adalah Ramadan. Kalau kita puasa sunnah, ini biasanya atau mungkin saya kali ya, kalau puasa sunnah Senin Kamis itu gampang malesnya atau bahkan gampang membatalkannya karena tadi sunnah ini kemudian tahu
ada yang ngajak makan siang gitu kan, atau tahu-tahu dan sebagainya. Tapi ketika Ramadan kita terbiasa nih, karena tadi tantangannya mungkin sedikit berkurang karena lingkungan seluruh kaum muslimin di bulan Ramadan itu berpuasa mayoritas, kan gitu. Harusnya seluruhnya, tapi kan kondisinya ada yang tidak puasa. Ini sudah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, puasanya orang biasa berpuasa, orang biasa tarawih, orang biasa masjid, orang biasa baca Quran. Ini ternyata Ramadan benar-benar membuat diri kita nyaman dalam beribadah. Karena Allah sudah membuat lingkungan. Bukan hanya kita yang tarawih, bukan hanya kita yang baca Quran, bukan hanya kita yang sedekah, bukan hanya kita yang puasa, tapi ada banyak orang. Sehingga kita semangat untuk melakukan itu. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablil jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah terhadap tali Allah bersama-sama, wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Ketika kita melakukan ibadah dengan bersama-sama itu maka akan terasa semangatnya dan akan berkurang kemalasan kita. Ketika kita lagi malas, ada yang mengingatkan kita. Kan kata Rasulullah SAW, al-muslim mir'atu akhih. Seorang muslim itu cerminan saudaranya. Jadi jangan kita lihat teman dekat kita, wah dia, kamu nggak sholat, gitu kan? Karena itu cerminan dari diri kita. Atau sebaliknya, ketika kita sedang lemah, ada saudara kita yang mengingatkan, ayo sholat, ayo dan sebagainya. Karena itulah kita juga selain melihat atau memilih teman, juga teman ini kan maknanya luas, ya, bisa teman main, ya, teman bergaul, bahkan mungkin teman kehidupan kita, gitu kan, anak kita, pasangan kita. Bagaimana kita mencoba untuk membentuk lingkungan yang terus menyemangati kita untuk beribadah kepada Allah. Hingga selain tadi ikhlas karena Allah dalam beramal, kita juga lihat teman kita agar tadi kita terhindar atau bisa mengobati penyakit hati yang malas, yang penyakit hati yang namanya malas atau lemah atau futur tadi. Selain tadi itu, selain mencari teman, tentunya kita diminta untuk bersabar. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahf berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum. Sabarlah kamu bersama orang-orang yang beribadah kepada Tuhanmu. Jadi beribadah pun harus sabar. Jadi sabar itu bukan hanya ketika dapat musibah, gitu kan. Tapi sabar juga dalam beribadah. Kalau orang nggak sabar, maka dia akan berhenti melakukan ibadah tersebut. Kalau orang nggak sabar untuk melakukan tarawih, maka dia akan berhenti di pertengahan Ramadan. Kalau orang nggak sabar untuk membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran, tadarus Al-Quran, maka dia akan berhenti untuk membaca dan tadarus Al-Quran. Maka itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wasbir nafsaka, sabarin dirimu, gitu. Ma'al ladzina yad'una rabbahum, bersama orang-orang yang beribadah bil ghadati wal 'ashyi, yang mereka ibadahnya di pagi hari, di senja hari, ya. Yuriduna wajhahu, yang mengharapkan keridhaan Allah, wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan atau kenikmatan kehidupan ini. Jadi bersabar. Jadi sabar bukan hanya sekedar dalam ujian, tapi sabar dalam ketaatan. Dan tentunya orang yang sabar adalah orang yang innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar. Allah bersama orang-orang yang sabar. Kalau sudah bersama, maka ngapain aja kita akan diberikan, ibaratnya kita selalu bersama dengan soulmate kita, gitu kan, dengan teman dekat kita. Kalau teman kita ngapain, wah saya mau kesini ikut dong, saya mau kesini ikut dong. Begitu juga dengan Allah, ketika kita sudah bersabar, maka Allah bersama kita. Kita mau melakukan hal ini, maka insya Allah Allah akan ridhoi. Pada itu untuk mengobati atau mencegah juga sekalian dari diri kita dari penyakit futur atau malas dan lemah ini, yaitu dengan
dengan bersabar. Baik, kita kembali mengakhiri kitab ini. Di sini Imam Al-Jazairi menuliskan beberapa gambaran sifat malas dan mungkin sebagian tadi sudah disampaikan. Yang pertama adalah jika seseorang mendengar seruan azan untuk sholat, dia tidak menjawab, tidak segera memenuhi, disibukkan oleh tidurnya, obrolan, atau pekerjaan yang tidak penting. Sehingga waktu hampir habis, baru dia menegakkan sholat sendirian di akhir waktu. Nah, ini contohnya orang yang malas. Udah azan, bahasa ciaternya mungkin ya, ada ini bahasa, kata kuncinya itu, tarsok ya, ntar besok gitu ya. Jadi, udah ada azan, ntar dulu. Baru juga azan, nantilah kalau azannya udah selesai. Ternyata udah di masjid, udah ke dalam qomat, baru juga qomat gitu kan. Ternyata lihat lagi, wah udah jam 1, baru juga jam 1 gitu kan. Belum jam 2. Udah jam 2, baru jam 2 gitu kan. Akhirnya mendekati asar, baru tuh kita melakukan sholat zuhur. Seperti itu. Ini berarti kalau kita masih seperti itu, berarti kita termasuk orang-orang yang dihinggapi penyakit malas dan lemah. Yang kedua, beliau menuliskan seseorang yang menghabiskan waktu 1 jam. Ini contoh yang lain. Orang menghabiskan waktu 1 jam atau beberapa jam dengan nongkrong di kedai-kedai kopi. Kalau sekarang bukan kedai kopi, kafe. Nah, di kafe ya, nongkrong, ngobrol ke sana kemari gitu kan. Di kafe atau di kursi-kursi goyang, maksudnya bersantai-santai, atau jalan-jalan di pasar. Karena mungkin di mall ya. Di mall kalau kita masuk mall, kita nggak terasa tahu-tahu udah 2 jam, 3 jam gitu. Padahal juga belum tentu ada yang dibeli. Ibaratnya apa? Cuci mata ya. Window shopping. Atau jalanan, berjalan-jalan di pasar di jalanan, padahal dia memiliki tugas yang harus dikerjakan segera. Namun dia menunda dan tidak dikerjakan dengan segera. Ada pekerjaan, gitu. Akhirnya mungkin ya, kalau orang yang bekerja di kantor gitu kan, lagi istirahat, akhirnya ketemu temennya, ngobrol ke sana kemari, sudah akhirnya menghabiskan sejam 2 jam, padahal dia sudah harus melakukan pekerjaannya selanjutnya. Begitu juga mungkin kita, atau mungkin sebagian orang-orang yang aktif atau aktivitasnya kehidupannya di rumah, harusnya mungkin dia harus menyiapkan makanan anaknya, harus membersihkan apa, cuma karena kelamaan nongkrong akhirnya pekerjaan tertunda, bahkan tidak dilakukan, sehingga akhirnya menumpuk dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, contoh yang beliau sampaikan di sini, seseorang meninggalkan pekerjaan yang bermanfaat seperti belajar ilmu, bertani, di sini disebutkan membangun pemukiman atau pengaturan rumah, dan pekerjaan lainnya yang bermanfaat untuk kehidupan dunia maupun akhiratnya. Namun ditinggalkan dengan alasan usianya yang lanjut, atau dia merasa kurang menguasai bidang itu, atau beralasan bahwa pekerjaan itu memerlukan waktu yang lapang dan lama. Dan hari-hari berlalu, tahun demi tahun meninggalkannya, namun tiada satupun amal yang bermanfaat yang dia hasilkan di dalam urusan dunianya maupun urusan akhirat. Ya. Merasa, wah saya nggak cocok nih kerja di sini, gitu. Tapi dia terus bekerja gitu kan. Akhirnya pekerjaannya pun ketika dia lakukan tidak optimal, tidak maksimal. Akhirnya sia-sia, gitu kan. Kemudian merasa hal-hal tersebut yang tidak ada kecocokan, gitu. Yang padahal kalau dia tekuni, tentunya itu akan memberikan manfaat yang besar pada diri. Kemudian yang keempat, seseorang diberi kesempatan yang baik dan mulia, seperti kesempatan menunaikan ibadah haji, dan dia mampu melakukannya namun tidak mau berhaji. Atau di saat ada orang yang tertimpa kesulitan, ada orang nih, ada rezeki gitu kan, dia nggak mau haji. Alasannya dipanggil. Padahal kalau dipanggil Allah itu bukan haji ya. Kalau dipanggil Allah itu berarti bertemu dengan Allah, malaikat Israel yang ngantin. Itu namanya dipanggil sama Allah tuh. Ya, banyak orang yang melakukan, wah udah punya rezeki, tapi alasannya saya belum dipanggil sama Allah. Ya kalau dipanggil ntar masuk kuburan, bukan haji. Gitu.
Padahal haji itu adalah wajib ketika kita mampu. Tapi mampunya alasannya belum dibagi. Maka ini ya haji atau mungkin di umroh gitu kan, ada rezekinya kan, malah dia gunakan dengan hal-hal yang lain. Akhirnya dia tidak bisa umroh, tidak bisa haji gitu kan. Akhirnya sia-sia. Harusnya sudah akan dapat ganjaran pahala umroh para haji, tapi dia menyia-nyiakannya. Allah sudah berikan janji-janjinya, tapi dia menyanyiakan, bahkan tidak mendapatkan apapun. Kemudian di sini atau ada orang yang tertimpa kesulitan dan dia mampu menolongnya. Ada orang kesulitan dan kita mampu nih menolongnya, namun kita tidak mau menolong dia. Atau seperti orang yang mendapatkan kesempatan memasuki bulan Ramadan, namun dia tidak menggunakannya malam-malamnya dengan qiyamul lail sebaik-baik. Ini bulan Ramadan yang sudah sama-sama kita pahami detik demi detik ya. Itu saat demi saat waktunya sangat berharga. Jadi jangan kita sia-siakan. Pahala puasa kan kata Rasulullah SAW, ketika kalian berpuasa janganlah mengatakan sesuatu yang jelek ya, yang keji dan mungkar gitu. Padahal tapi ada orang yang memahami, wah kalau puasa nggak boleh kita ngomongin orang, gitu kan? Antar aja ngomongin orangnya setelah buka. Padahal bukan seperti itu. Kondisinya adalah 24 jam itu dia tidak boleh ngapa-ngapain, nggak boleh ngomongin orang, nggak boleh ngomongin buruk gitu kan. Bukan hanya ketika puasanya saja. Seperti itu. Jadi jangan sampai kita terlena dengan hal-hal tersebut. Padahal Ramadan waktu demi waktu, detik demi detik ini begitu bermanfaat buat kita untuk mendulang, untuk mengumpulkan pahala kita, untuk mengumpulkan kasih kita kepada Allah, kasih sayang Allah kepada kita. Karena semakin banyak kita beribadah, semakin banyak kita lakukan mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah semakin suka. Maka kalau Allah sudah suka, maka apapun yang kita inginkan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga waktu demi waktu janganlah kita sia-siakan, mungkin jadwal nonton drakornya dikurangi atau ditiadakan selama Ramadan gitu kan, jadwal nongkrong-nongkrong di kafenya, atau mungkin buka puasa bersamanya dikurangi, karena kalau biasanya kalau udah buka puasa bersama itu lewat waktu isya gitu kan, isyanya lewat, tarawihnya juga lewat. Alasannya ntar aja di rumah sendirian, ntar malam. Tapi karena buka puasa makannya banyak, capean, makannya kebanyakan, ketiduran. Bangun-bangun pas sahur. Dia nggak sholat juga, nauzubillah min zalik, atau mungkin tidak sholat tarawih. Ya. Jadi kurangi hal-hal tersebut. Walaupun itu boleh sangat boleh sekali untuk buka puasa bersama, cuma jangan terlalu tiap hari buka puasa bersama. Tapi memang sih tiap hari kita buka puasa bersama, walaupun tempatnya berbeda-beda. Jadi mari kita coba manfaatkan atau tidak menyia-nyiakan waktu demi waktu di bulan Ramadan ini, sehingga kita bisa termasuk orang-orang yang nantinya selalu diberikan kenikmatan oleh Allah. Karena kita masih berharap Allah terus memberikan nikmat. Di antara nikmat yang besar adalah kita berharap Allah memberikan kesempatan kita untuk merampungkan Ramadan. Dan mudah-mudahan setelah selesai Ramadan, Allah juga menjadikan diri kita diri yang bersih ya, karena termasuk orang-orang yang dikatakan Rasulullah SAW, wa man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa Ramadan karena keimanan dan karena pengharapan pada Allah, maka akan dihapuskan. Termasuk kita berharap kita dihapuskan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian namun tadi ya, atau masih disertai kedua orang tua. Contoh yang lain, kata Imam Al-Ghazali, ada orang yang punya orang tua, masih punya kedua orang tua atau salah satu, yang sudah lemah dan amat tua atau salah satunya. Sedangkan dia mampu untuk berbakti, berbuat baik dan merawat sebaik-baiknya, namun dia tidak berbuat baik maupun berbakti baik-baiknya. Karena lemah dan malas, atau karena kikir atau bakhil atau durhaka, na'udzubillah. Kita memohon perlindungan Allah dari perbuatannya. Padahal dengan adanya orang tua, kalau kita masih memiliki orang tua, berarti ada pintu surga. Ada pintu surga yang ada di depan mata kita.
Itu orang tua mungkin buat kita yang berkeluarga, bukan hanya orang tua kandung ya, tapi juga orang tua pasangan atau mertua kita. Ini peluang masih ada untuk keduanya atau salah satu, berarti masih ada pintu surga yang dimana ganjaran surga yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang-orang yang berbakti, bagi anak-anak yang berbakti pada orang tua. Maka bersyukur kita yang masih memiliki kedua orang tua atau salah satunya setidaknya, maka kita coba untuk berbakti kepada mereka, berikan terbaik, gitu kan. Walaupun terkadang dalam tanda kutip mungkin merasa diremehkan. Kita lagi kerja, kita lagi ngapain, wah ditelepon, minta ini dan sebagainya. Tapi itulah sebenarnya kalau kita memahami dengan cara yang lain, wah ketika kita diminta berarti ada peluang surga di depan kita. Itu jangan sia-siakan hal itu. Kemudian yang kelima, contohnya adalah seseorang mendiami rumah yang kumuh dan hina. Ya, kumuh dan hina. Dia tidak mau mencari rumah lain yang lebih layak untuk menjaga agamanya, melindungi kehormatan dan kemuliaan. Mungkin dia di tempat kumuh dan tempat yang banyak kemaksiatan, maka seharusnya dia bisa pindah, kayak gitu kan. Tapi dia malas, lemah gitu kan. Ya udahlah biar di sini aja lah sebagainya. Ini juga salah satu contoh orang yang malas atau kena penyakit kemalasan atau futur. Teman di akhir Imam Al-Jazari menutup subbab ini, ya Allah, kami memohon perlindungan kepadamu dari sifat lemah dan malas, dari sifat penakut dan bakhil, dan mohon perlindungan dari setiap akhlak yang tidak diridhoi dan dari amal perbuatan yang tidak bermanfaat. Semoga Allah tetap melimpahkan salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat. Jamaah yang dimuliakan Allah, inilah sifat malas ya, yang merupakan penyakit hati yang bisa mempengaruhi kehidupan kita, baik itu kehidupan beribadah maupun kehidupan selain beribadah maupun itu, atau aktivitas-aktivitas apa yang biasa kita lakukan. Ketika kita sudah terkena penyakit hati malas itu, maka tadi paling rendah kita malas menunda, tapi khawatir efeknya lebih berat, yaitu kita tidak mau melakukan aktivitas tersebut. Ya, perlu kita pahami ada sebuah hadis yang saya kutip ya. Rasul mengatakan inna likulli amalin syirrat. Amal itu masa semangat. Jadi kalau lagi semangat wa likulli syirratin, dan siapa yang semangatnya dalam Quranku wa likulli syirratin fatrah. Jadi inna likulli amalin syirrat. Setiap amal itu ada masanya. Wa likulli syirratin fatratan. Dan setiap semangat tadi ada setiap itu ada semangat, ada masa semangatnya, ada masa kendurnya, gitu ya. Faman kanat syirratuhu ila sunnah. Siapa yang semangatnya dalam koridor ajaranku, faqad aflah, maka dia telah beruntung. Man kanat fatratuhu, siapa yang futurnya, masa-masa lemahnya ila ghairi dzalik halak, maka di luar sunnah Rasul, maka dialah yang binasa. Jadi maksudnya adalah yang bisa kita paham dalam hadis ini, ketika kita lagi semangat, kita rajin baca Quran. Contohnya seperti itu. Ketika kita lagi futur, lagi malas, terkena penyakit malas, harusnya kita tetap baca Quran. Cuma yang membedakan adalah mungkin dari sisi kuantitas. Kalau lagi semangat gitu kan, normal gitu kan, kita satu hari 1 juz. Tapi kalau lagi futur, lagi malas, 1 hari 2 juz. Kebaliknya, 1 hari setengah juz, berkurang. Tapi tetap melakukan baca Qur'annya. Itu yang dimaksud dengan hadis ini. Jadi tetap kita beribadah, walaupun lagi semangat ibadahnya seperti ini, lagi tidak semangat ibadahnya sih, tapi tetap beribadah. Bukan lagi semangat beribadah, lagi semangat baca Quran, lagi semangat kondisi kita baca Quran, lagi nggak semangat, lagi lemas, lagi malas, kita nggak baca Quran. Nah ini yang salah. Nah ini yang termasuk
ila ghairi dzalik ya, wa man kana fatratuhu ila ghairi dzalik. Siapa yang futurnya hingga keluar dari ajaranku, ya dari sunnah Rasul, faqad halak, maka dia akan binasa. Kita biasa sholat duha, mungkin 8 rakaat atau 4 rakaat. Tapi kalau lagi malas, ya cukup 2 rakaat misalnya. Kita biasa tahajud 8 rakaat. Lagi malas, ya 2 rakaat. Intinya, ibadah itu tidak kita tinggalkan. Intinya lagi, ibadah itu tidak kita tinggalkan, tetapi tetap dari sisi kuantitasnya saja yang berkurang ketika kita lagi malas. Nah ini yang dimaksud bahwasanya futurnya kita masih dalam kondisi, masih ada dalam ruang lingkup sunnahnya Rasulullah SAW. Biasanya kita lagi semangat, sedekahnya 500.000, 1 juta, kalau lagi nggak semangat, ya cukup 300.000, intinya masih bersedekah seperti itu. Biasanya kita semangat nuntut ilmu, hadir ke kajian-kajian, ikutin, kalau saat ini mungkin ikutin join kajian-kajian, lagi nggak semangat, minimal 1 kajian kita ikut. Intinya adalah tetap melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini yang bisa bermanfaat buat kita, dan kita bisa terhindar dari penyakit malas, penyakit futur ini. Ketika kita merasakan ada kemalasan, maka segera kita obati dengan beberapa hal tadi, dan mudah-mudahan kita terlindungi dari penyakit ini, dan kalaupun terkena kita bisa segera mengobatinya dengan baik. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya. Wa'afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukron Ustaz. Materinya sepertinya banyak ngoreksi kita nih Ustaz. lumayan terpukul, insya Allah kembali semangat. Baik jemaah sekalian, barangkali ada yang mau bertanya, kami persilahkan baik melalui chat maupun bertanya langsung. Tafadhol. Sepertinya masih malu-malu nih ibu-ibu, silahkan jangan ragu-ragu bukan karena malas bertanya ya. Jangan Ustaz, harus masih semangat. Kalau nggak ada yang bertanya, aku yang bertanya deh Pak Ustadz. Ya silahkan Mbak Fitri. Bagaimana caranya supaya kita terhindar dari penyakit futur itu Pak Ustadz? Kadang tapi namanya manusia ya, udah pasti sih ada down-nya gitu loh. Nah, bagaimana kiat-kiatnya biar kita nggak down-nya itu sampai down banget gitu loh, untuk menjaga agar tidak futur itu apa kira-kira yang harus kita lakukan? Demikian Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim, saya coba jawab ya Bu ya. Sebenarnya tadi sudah bisa terjawab juga sih Bu, dari bahwasanya ada pengobatannya, ada terapinya kan tadi yang saya sampaikan. Ya itu juga menjadi pengobatan untuk mengantisipasi agar kita terhindar dari penyakit futur. Walaupun tadi yang Ibu sampaikan juga betul bahwasanya itu sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang terakhir saya katakan, bahwasanya segala sesuatunya ada masanya, ada masa semangatnya, ada masa tidak semangatnya, kan gitu. Nah, agar kita terhindar, tentu kita berusaha untuk tidak terhindar. Kita dengan mengikhlaskan niat kita karena Allah, kemudian mencari teman yang tetap semangat beribadah, kemudian banyak mengingat dan juga bersabar dalam melakukan ketaatan. Itu bagian daripada terkena, tapi juga itu sebagai antisipasi kita. Ya, kalaupun terkena, kita harus pahami bahwasanya itu memang bagian daripada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu kan. Nah, cuman Rasul mengatakan kuncinya kalaupun futur, kalaupun malas, tetap jangan sampai ngedrop banget.
gitu. Kalau udah ngedrop banget, maksudnya dia tidak melakukan apapun, karena tadi ya di awal saya jelaskan tentang definisi futur tadi ya, yang tingkatan tertingginya orang yang terkena penyakit malas ini atau penyakit futur ini, dia pasti berhenti dari amalan tersebut, gitu kan. Misalkan ada orang yang mau melakukan apa ya, biasa dia melakukan pekerjaan aja misalkan, kayak tadi contohnya adalah pekerjaan ya, ternyata dia malas bekerja, gitu, sampai akhirnya dia udah nggak mau kerja, gitu. Dan itu ternyata ada, saya menemukan beberapa orang seperti itu, gitu kan. Akhirnya dia merasa udah, dengan dipicu dengan macam-macam gitu kan, dipicu oleh macam-macam sehingga dia udah nggak mau melakukan pekerjaan itu lagi. Nah ini yang terjadi. Nah, sehingga buat kita tadi itu sebenarnya ada banyak ya, maksudnya pengobatannya tadi yang kita bagaimana mengobatinya ataupun pencegahannya itu lebih banyak. Yang diantaranya lagi adalah mungkin kita nggak boleh seenak-enak dalam beribadah gitu. Saya mau begini ya, terserah saya lah, maksudnya ibadah yang cari yang gampang-gampangan aja lah gitu kan. Atau mungkin ketika mau melakukan sesuatu ibadah, ya udah yang penting ada dalilnya, walaupun mungkin itu sebuah apa ya, belum jelas juga dalilnya gitu kan. Kita hanya menguatkan pendapat kita tentang apa yang kita lakukan dengan dalil, padahal belum tentu itu sesuai, misalkan seperti itu. Jadi intinya adalah ketika kita melakukan tadi pencegahannya tadi dengan ikhlas karena Allah, kemudian mencari lingkungan yang baik ya. Kalau sekarang mungkin bukan mencari ya buat kita, tapi membuat sebenarnya, apalagi mungkin buat kita yang berkeluarga, membuat lingkungan yang baik, lingkungan yang tetap bersemangat gitu kan. Kemudian tadi bersabar dan mengingat kematian ini yang harus kita memperbanyak lakukan itu semua. Sehingga ini terkadang bahkan para ulama, sebagian ulama dalam rangka meningkatkan semangat, dia lagi futur nih, gitu kan. Lagi futur, lagi malas, dia lagi malas di ibadahnya. Ternyata ulama ini sudah menyiapkan liang lahat. Nah ini kalau mau nunggu di rumahnya, di kamarnya tuh dia udah siapkan kuburan gitu ya, lubang. Untuk apa fungsinya? Ketika dia malas, dia masuk turun ke lubang itu terus tidur. Dari situ, untuk apa? Untuk tadi zikrul maut, ya, untuk mengingat kematian. Agar nantinya setelah banyak mengingat kematian, tentunya dia banyak minta ampun kepada Allah, akhirnya bersemangat kembali. Itu sampai seperti itu. Beberapa orang ulama di zaman dahulu itu seperti itu. Sampai di rumahnya membuat liang lahat ya. Nah, ini tapi mungkin kalau ibu atau mulai coba, jangan sampai nanti merubah desain rumah gitu. Tapi ini maksudnya adalah dicontohkan. Siapkan kain kafan mungkin ya Pak Ustadz. Bisa juga. Kenapa? Kalau nggak disiapkan kain kafan juga seperti itu. Kalau yang tapi nggak usah dibuat pocong-pocongan, kalau pocong-pocongan ada kita ketakutan gitu kan. Takutnya takut nggak benar, takut karena pocong gitu kan. Harusnya kan kita takut pada Allah karena takut siksaannya gitu. Iya. Ingat mati ya intinya. Makanya tadi ya, para ulama dulu, sebagian ulama sampai membuat liang lahat. Atau kalau para khalifah ya, para khalifah yang zaman dulu kan suka ada sorbannya itu Bu ya, putih ya. Iya. Nah, itu yang dililit sampai tebal itu, padahal itu bukan hanya sekedar style, tapi itu adalah kain kafan yang disiapkan untuk dia. Masya Allah. Bayangin, kain kafannya udah disiapkan, semua jadi sorban, sehingga dia ketika mau melakukan sesuatu, dia ingat harus benar melakukan sesuatu, memutuskan perkara dia harus benar, karena ingat dia selalu dengan memakai sorban kain kafannya dia akan selalu bisa dibilang termonitor lah ya, merasa terasa diawasi, bos ini ada kematian dan lain sebagainya. Itu jadi tadi ya Bu ya, mungkin yang hal-hal tadi yang sebagai pengobatan itu juga sebagai pencegahan kita agar terhindar dari penyakit futur, walaupun penyakit ini bisa saja mengenai kita semua, karena Rasul pun di hadis yang terakhir adalah bahwasanya setiap segala sesuatu ada masa semangat dan ada masa futurnya. Tapi bagaimana ketika kita masa futurnya itu tetap melakukan ibadah tersebut. Jangan sampai berhenti. Kalau berhenti maka termasuk kata Rasul, termasuk orang-orang yang binasa. Itu mungkin
Bu, yang bisa saya tambahkan. Ya, syukron Pak Mudah-mudahan bisa Ustadz. terjawab. Syukron. Selanjutnya ada 3 orang yang bertanya, Ustadz, saya bacakan ini di chat. Afwan, Ustadz menyinggung dalam hal bersedekah, bagaimana caranya agar orang yang kita sedekahi tidak terus-menerus menjadi peminta-minta? Syukran. Ya. Tentunya ada pengelolaannya ini, gitu kan. Kalau kita kenal orang tersebut, gitu kan, maka yang kita bantu tidak hanya dalam sisi materi, gitu kan. Atau kita bantu dari sisi materi, yaitu dengan pengelolaannya, yaitu maksudnya dengan memberikan modal untuk usaha, modal untuk bekerja, gitu kan, sehingga dia tidak lagi dan ditambah dengan diberikan pemahaman bahwasanya ya yang sering kita dengar tangan dia lebih baik daripada tangan di bawah, kan begitu. Pemahaman itu yang harus kita berikan. Ya, setelah itu jangan berhenti di situ, karena ada orang hanya sekedar bisanya ngomongin gitu, nasehatin aja. Tangan di atas, kamu jangan minta-minta lagi gitu kan. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah gitu kan. Maksudnya kalau orang minta, pokoknya kita ceramahin aja gitu orang tersebut. Orang itu pasti terakhir bilang, itu gimana dong gitu kan. Tapi setelah kita memberi nasihat, tapi juga kita memberikan sesuatu yang bisa merubah diri dia tadi dari sifat atau mungkin pekerjaan minta-mintanya kepada sesuatu yang lebih bermanfaat tadi. Maka itu mungkin hampir semua lembaga zakat di Indonesia, termasuk Basnas pun, ada pengelolaan sumber dayanya ini, pengelolaan mustahik menjadi muzaki targetnya. Jadi yang tadinya mustahik menerima zakat, dalam beberapa tahun dikelola oleh lembaga-lembaga zakat ini, diberikan modal usaha, diberikan pendampingan, bimbingan dan lain sebagainya, dengan target yang tadinya mustahik menjadi muzaki, menjadi orang yang memberi zakat. Dan ini ternyata di semua lembaga zakat yang sifatnya nasional tadi, yaitu Basnas, kemudian Dompet Duafa, kemudian KPU atau IZI, kemudian berhasil gitu. Nah ini tentunya tadi bagaimana kita tidak agar kita orang itu tidak hanya sekedar kita nasihatkan, tapi juga kita berikan sesuatu yang bisa menjadi tadi modal dan sebagainya. Karena tadi kembali. Makasih nanti ya. Waduh, kenapa ya? Halo, ini kenapa? Ya, dan pada dasarnya yang kita lakukan adalah memberikan apa kita doakan, ya. Doakan, karena tadi semua itu tergantung Allah. Ya, ibaratnya kalau adalah tujuannya gitu kan. Walaupun setelah itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan akan lebih baik lagi ketika itu dilakukan secara gitu kan. Mungkin kita tidak bisa sendirian mengelola tadi. Ada orang ini kita kelola, mungkin dengan kesibukan kita dan sebagainya, akhirnya kita tidak bisa gitu kan waktunya. Ya tadi bisa kita makanya adanya lembaga-lembaga zakat saat ini dalam rangka mengkoordinir semua kegiatan tersebut. Itu sih mungkin Bu yang mungkin terjawab gak ya kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan terjawab ya. Untuk selanjutnya, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya Ustadz, bagaimana untuk menasehati anak yang mulai malas mengaji dan lebih suka bermain? Sebenarnya yang mengetahui, yang bisa menjawab adalah kita masing-masing ya. Karena kondisinya adalah sesuai, kita yang lebih mengetahui anak-anaknya. Tentunya adalah bagaimana biar menasehati tentunya kan yang terpenting buat anak kita itu bukan hanya sekedar nasihat, tapi adalah nasihat yang terbaik buat anak kita adalah contoh ya, atau tauladan.
Kalau kita nggak mau anak kita malas ngaji gitu. Terkadang kita harus lihat dulu introspeksi diri kita ini. Kita ngaji apa enggak gitu kan. Jangan-jangan nyuruh anaknya kita, mungkin sebagian kita ngaji sana kan, ternyata bundanya lagi buka gitu. Nggak boleh ngomong merek, kita sebut merek ini. Dua, nyuruh anaknya sholat ke masjid gitu kan, ternyata seperti calo ya Bu ya. calo Bu. Atau mungkin kalau dulu tuh kalau di terminal Pulau Gadung banyak tuh calo-calonya tuh yang bilang ayo kemana Bandung. Orang kita ke Bandung, dia nggak ikut ke Bandung gitu kan, dia tetap aja di Pulau Gadung gitu, karena emang dia hanya ngajak doang gitu kan. Kemudian misalnya ke mana, ke Jogja, kita udah sampai Jogja, dia masih di Pulau Gadung. Jadi memang tidak dicontohkan pada dasarnya sehingga pendidikan yang terbaik buat anak-anak kita tidak hanya sekedar menasihati, tapi memberikan contoh, itu yang terbaik. Dan yang terbaik diantaranya itu juga memberikan contoh itu biasanya dengan mengajak anak tersebut, ayo nak ngaji yuk gitu kan, ngaji gitu kan, yuk belajar yuk gitu. Tapi kan fenomena yang ada saat ini ketika masa pandemik, atau ya mungkin ibu-ibu di sini nggak termasuk orang-orang mungkin di luar sana yang ngajarin anaknya udah mulai sabar gitu ya. Karena akhirnya nggak sabar anaknya begini dan sebagainya, lebih sering marah-marahin anaknya gitu. Akhirnya anaknya juga malas belajar sama orang tuanya gitu misalkan. Itu di luar sana kan begitu ceritanya. Tapi intinya adalah penasihat yang terbaik, bahkan bukan hanya sekedar anak-anak, tapi juga kita mengajak orang atau menasihati orang lain pun lebih ampuh dalam tanda kutip dengan keteladanan. Ini kita melihat Rasulullah SAW yang bagaimana beliau memberikan keteladanan, setiap hari dicaci maki, setiap hari dijelek-jelekin ya oleh kaum kafir Quraisy, salah satunya adalah tetangganya ya. Tetapi ketika dia sakit tetangganya ini, maka yang pertama kali menjenguknya adalah Nabi Muhammad SAW. Begitu juga ada wanita tua yang ada di sisi Ka'bah, setiap hari kalau dia disuruh oleh pemuka kafir Quraisy untuk mencela Nabi Muhammad kan. Muhammad tuh begini, Muhammad tuh seperti itu. Tapi bersama dengan itu Nabi Muhammad SAW, dia wanita tua yang buta ya, disuruh oleh kafir Quraisy adalah untuk mencela Nabi Muhammad di sisi Ka'bah, sehingga orang yang lewat mendengar itu semua. Tapi bersama dengan itu Nabi Muhammad selalu memberikan makan kepada wanita tua ini. Dan akhirnya ketika Nabi Muhammad wafat, Abu Bakar mengetahui salah satu amal Rasulullah SAW ini, Abu Bakar menggantikannya. Tetapi apa yang dirasakan oleh wanita tua ini bukan orang yang biasa memberikan makan saya gitu kan. Ternyata diketahui Nabi Muhammad SAW ketika memberikan makan wanita tua ini selalu dengan dilembutkan dulu makanannya itu ya, sehingga mudah untuk wanita tua tadi untuk mengunyahnya seperti itu. Ketika dikatakan siapa tadi orang yang sebelumnya dan dikatakan adalah Muhammad, maka wanita tua ini juga tersadar dan sebagainya. Nah, ini ada contoh, ada keteladanan gitu kan dari Rasulullah SAW. Bahkan dakwahnya Rasul banyak mengisi dengan dakwahnya dengan keteladanan seperti itu. Kalau tidak dengan keteladanan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, tentunya tidak akan sampai Islam ini kepada kita. Ya, Rasul tidak hanya menyuruh kamu sholat itu ada rukuknya dan sujudnya, tapi Rasul juga selain menyuruhnya, selain memerintahkan kita para sahabat, tapi juga mencontohkan. Nah, ini yang termasuk juga kepada anak-anak kita nasehatin, kita berikan motivasi. Sekali lagi, lebih banyak anak-anak itu diberikan motivasi, bukan dalam tanda kutip ancaman ya, tapi memberikan motivasi. Sama seperti kita, kenapa kita mau berpuasa saat ini? Karena kita tahu motivasi ujungnya itu apa ya. Ujungnya adalah agar kita dihapuskan dosa kita. Kenapa kita mau melakukan ini? Seperti orang lomba lari
dia tahu dia semangat mau menang. Kenapa kalau orang lomba itu mau menang? Karena dia tahu hadiahnya apa. Gak mungkin dia ikut lomba yang perlombaan itu nggak ada hadiahnya. Ya, kayaknya nggak ada lah perlombaan yang nggak ada hadiahnya. Yang ada nggak ada yang ikut itu lomba itu kan. Begitu juga anak-anak ya. Dan sifatnya anak-anak mungkin kalau anak-anak yang di bawah 10 tahun mungkin agak susah untuk menerjemahkan reward yang abstrak. Makanya nggak salah ya, saya lagi bilang tidak salah ketika kita memberikan hadiah atau reward dalam bentuk dalam tanda kutip mungkin mainan dan sebagainya yang mendidik lah seperti itu. Adalah kita motivasi anak kita berikan, kita ajak anak kita untuk melakukan itu, dan juga kita berikan keteladanan. Mudah-mudahan dengan 3 hal ini bisa merubah anak-anak kita sesuai dengan apa yang kita inginkan dan tentunya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya Ustadz, bagaimana hukumnya nonton drakor katanya Ustadz? Apa hukumnya nonton drakor? Hukumnya nonton bahaya. Tapi drakor yang bagaimana kan seperti itu ya. Hukumnya emang segala sesuatu itu pada dibolehkan kan. Ibarat kita mau makan juga dibolehkan. Kecuali segala sesuatunya di sisi Muhammad. Tentunya segala sesuatunya adalah kan kecuali yang sudah jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu kan, dan Rasulnya. Kita mah drakor gitu kan. Dan kita melihat juga buat diri kita sekarang pada dasarnya menonton itu dibolehkan, tapi kalau menonton itu membuat kita lalai ya, semakin mengurangi hak Allah dalam ibadah kita, semakin berkurang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini bisa menjadi sesuatu yang apa ya, bisa dibilang ya, kalau udah lalai itu kan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kita lalai gitu kan. Nah, ini yang tidak boleh. Gitu. Kembali lagi pada diri kita, gitu kan. Berarti kita nggak boleh dong nonton. Boleh saja, karena tadi ya, setiap wali nafsi kan juga, setiap jiwa kita, tubuh kita juga ada hak. Mungkin salah satu caranya mungkin salah satu ya saya dengan menonton santai gitu kan, bisa terhibur sehingga bisa refresh kembali seperti itu. Atau mungkin yang lain merasa wah kan nggak bisa, silakan, masing-masing kita beda. Tapi intinya adalah sesuatu itu boleh kecuali yang sudah diharamkan oleh Allah dan Rasul. Tetapi sesuatu yang boleh ini juga bisa berakibat baik, maka itu bisa berakibat buruk, maka dia tidak boleh. Gitu kan. Maka bisa menjadi haram nantinya. Gitu, seperti itu. Kalau dengan drakor akhirnya sholat lewat, gitu kan. Kemudian kewajiban-kewajiban lainnya lewat, maka ini menjadi haram nantinya, gitu kan, menjadi haram tadi karena sholat ditinggalkan, kemudian kewajiban yang lain tidak dilaksanakan. Nah ini yang tidak boleh, gitu kan. Tapi pada dasarnya menonton itu adalah sesuatu yang dibolehkan, gitu kan. Menonton apapun dan tentunya menonton yang baik pula, gitu kan. Kalau ternyata di dalam drakor itu banyak kemaksiatan, nah apa kita nonton ya? Kan bukan drakor, drain juga ya, drama Indonesia, sinetron itu kalau kita lihat banyak gunjingnya tuh, banyak ributnya. Kemarin saya beberapa hari lalu sempat buka salah satu stasiun TV menjelang buka itu menceritakan tentang kehidupan di pesantren anak-anak SMP gitu kan, SMA. Tapi kalau saya lihat kok ini isinya nggak ada tentang apa ya, dia belajar bagaimana di pesantren, isinya adalah ribut persaingan antara siswa ini dengan siswi ini, ya itu. Ini kan nggak benar sebenarnya isinya seperti itu. Maka lebih baik kita tinggalkan hal-hal. Jadi kalau memang itu yang tidak baik, maka kita harus tinggalkan. Tapi kalau itu baik, nah, maka itu boleh saja untuk kita lakukan. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, 2 pertanyaan terakhir Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, izin tanya apakah doa kita akan dikabulkan agar Allah memberikan hidayah kepada orang yang berbeda agama agar dia kembali bersyahadat masuk Islam sebagaimana agama dia pertama kali dilahirkan, dan minta kepada Allah agar diwafatkan sebelum dia kembali kepada Islam. Mungkin wafat dalam keadaan Islam lagi ya. Ya.
doa dikabulkannya doa. Pertama dari sisi ada satu hal dulu, yaitu tentang doa. Agar doa kita bisa dikabulkan, tentunya yang kita perhatikan diantaranya adalah tata cara berdoa itu sendiri. Bahwasanya doa itu sesuatu yang baik. Kalau yang tidak baik itu bukan doa, namanya sumpah serapah gitu kan. Ya Allah, biarin dia sengsara, itu bukan doa gitu kan. Ya Allah, beri kesengsaraan dia, beri dia penyakit, itu namanya nyumpahin, bukan doa. Doa itu sesuatu yang baik. Ya, sesuatu yang baik. Kemudian tata caranya adalah tadi ya. Kalau yang biasanya kemudian dia menghadirkan hatinya dan sebagainya, seperti kita berdoa seperti biasanya, menghadirkan hati kita, dan sebelum berdoa biasanya kita minta ampun dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan etikanya juga kan sebelum berdoa kita biasa memuji-muji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan asmaul husna kita gitu kan. Asmaul husnanya Allah, ya Allah ya Rahman gitu kan. Dan selanjutnya kemudian dengan bersalawat, kemudian diisi dengan doa kita. Dan tentunya doa ini juga tidak dianjurkan untuk spesifik gitu ya, jangan yang nggak jelas gitu ya, tapi yang spesifik doanya. Jangan misalnya ya Allah masukkan saya surga, mau langsung aja minta ya Allah masukkan saya surga Firdaus gitu kan. Nah, seperti itu. Kemudian ditutup dengan salawat kembali kepada Rasulullah SAW. Selain itu yang perlu kita perhatikan adalah dalam berdoa adalah asupan diri kita gitu kan. Apa yang kita kenakan, apa yang kita makan, itu berpengaruh sekali terhadap doa atau dikabulkannya doa kita. Jika ada hal-hal yang haram atau yang syubhat masuk ke dalam diri kita atau yang kita pakai ya, itu maka ini akan mempengaruhi dikabulkannya doa kita. Dan doa itu adalah dikabulkan pada dasarnya seluruhnya. Cuman ada yang dikabulkan, yang pertama dikabulkan pada saat itu juga sesuai keinginan kita. Nah, ini biasanya yang kita pengen seperti itu. Kita minta contoh misalkan anak kecil minta baju lebaran gitu, ternyata dikasih baju lebaran, itu kita pengen seperti itu. Maksudnya pengen doanya kita mintanya apa dikasih dan ketika itu juga. Atau terkabulnya doa dengan dikasih apa yang kita minta tapi waktunya yang tertunda. Mungkin menurut Allah nggak sesuai kalau kasih baju lebaran sekarang, karena lebarannya masih setengah bulan lagi, nanti kasihnya di akhir Ramadan gitu misalkan. Sesuatunya seperti itu. Atau dikabulkan oleh Allah tetapi dengan barang yang berbeda atau dengan tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita minta rizki dan sebagainya, tapi Allah kasih yang lain, mungkin dikasih kesehatan. Kita minta uang tapi Allah kasihnya kesehatan dan sebagainya, karena yang menurut Allah yang baik buat kita, seperti itu. Ada juga yang disimpan oleh Allah menjadi hutangnya Allah di hari akhir nanti, menjadi digantikan, dikonversikan sebagai amalan kebaikan kita, gitu kan. Misalkan ada doa yang kita merasa ada yang belum dikabulkan oleh Allah, maka tentunya bukan merasa ya, tapi Allah sendiri akan mengetahuinya, dan Allah tidak akan zalim dalam hal ini. Maka itu dianggap hutang oleh Allah, maka akan dikonversikan dengan amal kebaikan kita. Pada dasarnya ibadah seperti itu. Nah, apakah kita diterima atau tidak? Tentunya bisa diterima, gitu kan. Tadi dengan semua doa-doa tadi dengan kriterianya juga. Kita mendoakan orang-orang yang non-Muslim agar menjadi Islam, maka insya Allah kalau keikhlasan diri kita, kemudian tadi dengan memperhatikan dari hal-hal yang tadi, maka insya Allah, walaupun kita jangan, sekali lagi, untuk urusan ini adalah itu urusan Allah dengan dia. Makanya kita coba terus dengan berdoa dengan bersama dengan itu juga harus ada usahanya, sama seperti tadi. Harus ada usahanya, tidak hanya mendoakan, tapi mungkin dibarengi dengan usaha, dengan memberikan dakwah kepada dia, memberikan hal-hal yang bisa menyadarkan dia dan sebagainya. Kalaupun tidak udah kita lakukan, maka yang terakhir adalah langkah terakhir kita, langkah awal dari awal sampai akhir kita adalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doa ini akan dikabulkan juga sesuai dengan kita benar-benar dalam kesungguhan kita dalam berdoa.
Kalau kita berdoanya malas-malasan, ya Allah minta ini, ya udah kalau nggak dikasih nggak apa-apa ya Allah, itu mah Allah juga nggak akan ngasih gitu kan. Ya Allah berikan hidayah pada orang ini, terus bersungguh-sungguh, maka insya Allah pada suatu saat, mungkin tidak saat ini, ya bisa jadi saat ini orang itu masuk ke dalam Islam, bisa juga nanti dan sebagainya. Seperti kisahnya Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihissalam, yang Nabi Khidir merobohkan rumah anak yatim piatu gitu ya. Nabi Musa nggak sabar pas ditanya adalah kenapa saya merobohkan itu, karena di dalamnya, di bawahnya ada harta gitu, harta karun lah bisa gitu. Ya untuk kebaikan keduanya. Ternyata itu adalah kebaikan dari hasil daripada doanya orang tuanya dulu. Orang tuanya ini juga dalam beberapa riwayat bukan orang tua dia, maksudnya dari keturunan dia, entah dari kakek neneknya dulu lah, kakek buyutnya dulu. Dia berdoa untuk kebaikan, minta diberikan rezeki, tapi sama Allah ternyata tidak diberikan kepada anaknya, tapi diberikan kepada keturunan yang selanjutnya. Nah, ini kan tadi pengabulan doa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan menurut Allah itu baik atau tidaknya, itu sesuai dengan Allah, sesuai dengan kriteria Allah tadi. Insya Allah, maka dengan keyakinan kita dan keseriusan kesungguhan kita dalam berdoa, maka insya Allah doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Ya, satu pertanyaan terakhir Ustadz dari Ibu Ella Solehah. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimana tipsnya cara berbakti atau memperlakukan mertua sama halnya seperti kepada orang tua sendiri? Jazakallah. Yang harus kita pahami bahwa orang mertua adalah orang tua kita itu dulu. Mertua adalah orang tua kita, walaupun memang tidak melahirkan kita atau bukan orang tua kandung kita, tapi memang dengan menikahnya kita dengan pasangan kita, maka itu menjadi orang tua kita. Bagaimana caranya agar memperlakukannya? Ya kita perlakukan itu semua sama, karena pada dasarnya keduanya adalah pintu surga yang Allah berikan kepada kita. Kan kadang yang membedakan ini bukan apanya, tapi yang membedakan kitanya sendiri nih. Ini kan mertua gitu kan. Nah, perasaan inilah yang harus kita kita benarkan terlebih dahulu, bahwasanya tidak ada kita membedakan dia itu mertua atau orang tua kita. Tapi yang jelas adalah dia ini sudah menjadi orang tua kita karena dengan menikahnya kita dengan pasangan kita. Maka perlakuannya pun sama, berbaktinya pun sama gitu. Ya, berbaktinya